Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen, komen, komen. Komen, komen, komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita, yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Dikatakan bahwa pada masa lalu hidup seseorang yang bernama Abdurrahman Wahid yang akrab disapa Gus Dur. Dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa Gus Dur telah dikenal sebagai seorang yang penuh kasih sayang dan dedikasi. Ia tidak hanya berperan sebagai presiden kedua era reformasi, tetapi juga sebagai seorang kiai yang bijaksana dan dermawan. Seperti yang dijelaskan dalam beberapa sumber bahwa Gus Dur seringkali menghabiskan waktu untuk mengunjungi dan membantu masyarakat yang membutuhkan, terutama mereka yang tertindas dan tidak berdaya. Setelah wafatnya, Gus Dur tetaplah menjadi inspirasi bagi semua orang. Makamnya di Tebu Ireng menjadi destinasi wisata religius yang ramai dikunjungi. Para peziarah datang untuk mengucapkan doa dan berdoa di makamnya. Mereka juga turut ambil bagian dalam mengumpulkan dana infak untuk melanjutkan misi bantuan sosial Gus Dur. Dikatakan bahwa infak atau sumbangan yang dikumpulkan di makam Gus Dur di Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur telah menjadi simbol keikhlasan dan karomahnya. Kotak-kotak infak ini tidak hanya mengumpulkan uang, tetapi juga menjadi wahana bagi masyarakat untuk menyalurkan rasa belasungkawa dan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Dengan total koleksi yang mencapai ratusan juta rupiah per bulan, infak ini telah menjadi salah satu contoh bantuan sosial yang paling impresif di Indonesia. Proses pengumpulan dan penyaluran dana infak Gus Dur dilakukan dengan sangat profesional. Dana yang terkumpul dari kotak-kotak infak di makamnya kemudian disalurkan langsung ke lembaga sosial pesantren Tebu Ireng. Karomah Gus Dur dalam santuni anak yatim ratusan juta per bulan meski sudah wafat merupakan bukti nyata bahwa keikhlasan dan dedikasi seorang pemimpin dapat berlanjut hingga hari mendatang. Lewat infak yang dikumpulkannya, Gus Dur tidak hanya memberikan bantuan material, tetapi juga memberikan harapan dan inspirasi moral kepada semua orang. Kisah Gus Dur akan terus menjadi referensi bagi semua orang yang ingin menjadi pemimpin yang sebenarnya. Seorang yang tidak melupakan rakyat kecil dan selalu siap membantu mereka yang membutuhkan. Selanjutnya ada berita yang mengatakan bahwa di sela-sela acara tahlilan hari ke-7 wafatnya Gus Dur di Ciganjur, Jakarta Selatan, Kiai Haji Said Agil bercerita bahwa dirinya pernah diajak ziarah ke pedalaman Tasikmalaya, Panjulan. Gus Dur membawanya ke sebuah kuburan yang sepi. Untuk mencapai lokasi saja harus menyeberang sebuah danau. Saat tiba Gus Dur menuju sebuah makam. Saat ditanya Said Agil siapa jenazah yang telah dikebumikan di tanah ini, dan Gus Dur tidak langsung menjawab. Dia orang sakti. Dia mencari musuh agar dia bisa dikalahkan, ujar Said Agil meniru ucapan Gus Dur. Orang sakti yang dimaksud Gus Dur, sambung Said Agil, ternyata bernama Surya Mesesa. Seorang penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Gus Dur memberitahukan kepada Said Agil mengapa Surya Mesesa bisa masuk Islam. Untuk mendapatkan musuh maka Surya Memesa sampai ke Madinah dan bertemu Syekh Ali. Sama Syekh Ali maka Surya Mesesa disuruh mengangkat sebuah tongkat dan tidak bisa. Karena itu dia masuk Islam, ujarnya. Ceritanya Gus Dur bersama Said Agil ingin membacakan surat Al-Fatihah untuk Syekh Ali sebanyak 1000 kali. Namun ketika mereka baru membacakan Al-Fatihah sebanyak 30 kali tiba-tiba seorang polisi datang mengusir mereka dan mengatakan musyrik haram. Untung saja mereka bukan penduduk setempat sehingga tidak dihukum berat karena bagi mereka ziarah kubur adalah larangan berat. Namun Gus Dur sempat marah kepada polisi itu. Kamu musuh Allah, Wahabi, kata Gus Dur seperti dikutip Said Agil saat memberikan testimoninya usai memimpin tahlilal di Ciganjur.
Said Akil bercerita bahwa Gus Dur berziarah ke makam Syekh Ali Al-Uraidi karena Syekh ini konon sempat mengalahkan seorang yang hebat bernama Surya Mesesa. Ia merasa tak terkalahkan. Bahkan untuk mendapatkan musuh maka Surya Memesa sampai ke Madinah dan bertemu Syekh Ali Al-Uraidi. Sama Syekh Ali maka Surya Mesesa disuruh mengangkat sebuah tongkat dan tidak bisa. Karena itu dia masuk Islam, ujar Said Akil. Cerita ini diperolehnya dari Gus Dur saat ia diajak berziarah ke pedalaman Tasikmalaya Panjulan. Said Akil bertanya makam siapa Gus, lalu Gus Dur menjawab dia orang sakti. Dia mencari musuh agar dia bisa dikalahkan, karena itulah Gus Dur berziarah ke makam tersebut dan kemudian ke makam Syekh Ali Al-Uraidi. Menurut Kang Said, panggilan akrab Kiai Haji Said Akil Siraj, bahwa Gus Dur memang gemar berziarah ke makam para ulama dan sesepuh. Selain mendoakan mereka dengan cara itu, Gus Dur merangkai sejarah peristiwa yang terjadi beberapa ratus tahun yang lalu yang bahkan tidak tertulis dalam buku-buku sejarah. Namun ada yang menarik ketika Gus Dur berziarah ke suatu makam, kata Kang Said. Kalau ada makam yang diziarahi Gus Dur pasti kemudian makam itu ramai diziarahi orang. Gus Dur memang tidak hanya memberkahi orang yang hidup tapi juga orang yang sudah mati. Katanya disambut tawa hadirin. Selanjutnya ada juga berita yang mengatakan bahwa setelah berziarah Gus Dur berdoa di raudah, malamnya Gus Dur ngajak Kiai Agil jalan-jalan ke masjid untuk mencari seorang wali. Setelah muter masjid maka Kiai Agil bertemu orang pakai surban tinggi sedang ngajar santrinya banyak, lalu tanya sama Gus Dur, "Apa ini walinya Gus?" Lalu Gus Dur bilang bukan. Akhirnya mencari lagi dan ketemu sama orang yang pakai surban dengan jidat hitam dan Gus Dur bilang bukan ini. Kemudian Gus Dur menghentikan langkah di dekat orang yang pakai surban kecil biasa duduk di atas sajadah dan baru Gus Dur bilang ini adalah wali. Kemudian Kiai Agil memperkenalkan pada wali tersebut dalam bahasa Arab dan terjemahannya seperti ini. "Syekh, ini saya perkenalkan, namanya Ustadz Abdurrahman Wahid, ketua organisasi Islam terbesar di Asia." Kiai Said Agil menceritakan tujuan dari mencari wali ini ialah ingin didoakan oleh seorang wali. Akhirnya wali ini berdoa untuk Gus Dur semoga diridhoi dan diampuni dan hidupnya sukses. Setelah itu wali tersebut pergi sambil menyeret sajadahnya dan mengatakan, "Dosa apa saya? Sampai-sampai makom kedudukan saya diketahui oleh orang." Dalam sebuah perkataan ulama menyatakan bahwa yang mengetahui kedudukan seorang wali adalah sesama wali itu sendiri. Selanjutnya ada berita yang mengatakan bahwa semasa menjadi Presiden Indonesia maka Gus Dur sangat rajin menjalin silaturahmi dengan pemimpin negara lain. Satu kebiasaan baik yang telah dikembangkan sejak sebelum ia menjadi presiden kepada masyarakat. Dikatakan bahwa salah satu lawatan pentingnya adalah ke India di awal Februari tahun 2000 setelah perjalanan panjang dari Eropa. Di negeri yang dialiri Sungai Gangga ini maka Gus Dur bertemu dengan PM Atal Bihari Vajpayee dan Sonia Gandhi dan menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Jawaharlal Nehru. Perjalanan panjang keliling Eropa dan pulangnya melewati India dan dilanjutkan ke Korea Selatan ini menggunakan pesawat kepresidenan yang tentu saja memiliki standar keamanan dan pelayanan yang terbaik untuk orang paling penting di Indonesia. Pada kunjungan tersebut, ketika pesawat udara mendekati New Delhi, terdapat awan yang sangat gelap yang menutupi bandar udara, sehingga tidak mungkin untuk mendarat di Bandara Internasional Indira Gandhi New Delhi. Sehingga direncanakan mendarat di bandara lain terdekat sebagai alternatif. Bagi seorang presiden dengan jadwal yang sudah diatur secara ketat karena terbatasnya waktu dan kondisi ini tentu akan membuat rencana kegiatan menjadi berantakan. Di tengah-tengah situasi seperti itu tiba-tiba terjadi sebuah fenomena alam yang sangat ajaib. Tiba-tiba saja langit terbuka dan sehingga pesawat bisa melewati awan dan begitu bisa mendarat dan langit kembali tertutup awan hitam kembali. Kisah ini disampaikan oleh pilot pesawat kepresidenan yang sedang bertugas kepada adik Gus Dur yaitu Umar Wahid yang merasa takjub dengan kejadian tersebut. Ini kebetulan atau tidak tapi pilot tersebut mengatakan dalam karirnya sebagai pilot bahwa ia tidak pernah mengalami kondisi seperti itu katanya.
Sebagai pilot kepresidenan tentu saja telah dipilih orang dengan jam terbang tinggi dan kemampuan terbaik dan kondisi seperti itu merupakan fenomena alam aneh yang baginya juga luar biasa dan tak terlupakan. Selanjutnya ada juga berita yang mengatakan bahwa pada suatu hari Presiden Abdurrahman Wahid memanggil Mahfud dan mengatakan, "Pak Mahfud, saya perlu 3 ahli tata negara. Saya sudah punya 2 tapi kurang 1. Pertama ahli yang dimiliki Yusril. Yusril akan saya angkat kembali jadi Menkumham. Yang kedua Marsilam Simanjuntak akan saya angkat Menteri Sekretaris Kabinet. Lalu yang ketiga antum," kata Gus Dur. Lalu Mahfud pun merasa tidak percaya dengan apa yang dilakukan Gus Dur tersebut. Bahkan dia langsung menawar beberapa kali supaya tidak dijadikan Menteri Pertahanan. Namun beberapa kali penolakan tidak digubris sama sekali oleh Gus Dur. "Saya tidak percaya, saya kira saat itu bukan Menteri Pertanahan. Ternyata Menteri Pertanahan." Saya lalu bilang, "Tidak pernah belajar ketahanan." Gus Dur menjawab, "Saya saja tidak belajar jadi presiden bisa jadi presiden. Politik itu sifatnya umum," kata Mahfud menirukan Gus Dur. Mahfud lalu menawar bagaimana kalau Menteri Kehakiman. Gus Dur mengatakan tidak bisa karena Yusril senang berada di situ. Bagaimana kalau Menteri Sekretaris Kabinet? Tidak bisa karena Marsilam orangnya teliti. Saya perlukan tenaganya urus surat biar tidak salah. Saya tawar, "Bapak Presiden, saya urus Deputi Kemenkumham gantikan Pak Hasbala M. Saad." "Tidak bisa, besok saya bubarkan," tutur Mahfud. Mahfud kemudian keluar dan langsung diberi masukan oleh salah seorang temannya supaya tidak menolak permintaan Gus Dur menjadi Menteri Pertahanan. Namun Mahfud menganggap penunjukan Gus Dur itu lucu dan aneh. "Saya keluar," salah satu rekan saya bilang. "Antum jangan tawar terus, kalau tidak mau tidak jadi menteri." "Siap, saya terima dan laksanakan." Itu pengangkatan lucu dan aneh. Ketika jabatan itu saya terima besok jam 8 malam rencana akan diumumkan. Lalu saya disuruh berikan kartu nama. Tidak punya kartu nama, akhirnya saya tulis di kertas. "Saya tidak bawa kartu nama," ucapnya. Begitu pulang ke rumah maka Mahfud langsung mengatakan ke keluarganya bahwa dirinya ditunjuk sebagai menteri. Namun istrinya tidak percaya dengan pengumuman yang disiarkan televisi dan dipercepat pengumumannya. "Saya bilang sama anak-anak dan keluarga kumpul. Tapi tiba-tiba pengumuman menteri dimajukan. Diumumkan jam 4 sore, anak-anak saya pada main. Ketika diumumkan hanya ada istri. Istri saya tidak percaya, 'Bukan, masa kamu jadi menteri?' Kemudian saya yakinkan terus telepon berdering di tengah malam," ungkapnya. Bahkan penunjukan Mahfud sebagai Menhan oleh Gus Dur saat itu mendapatkan banyak protes dari berbagai kalangan. Di antaranya tokoh reformasi saat itu Amin Rais, bahkan Wakil Presiden Megawati juga memprotes rencana Gus Dur itu. Yang mengagetkan banyak komentar sinis. Amin Rais marah. "Amin ngomong itu salah itu. Gus Dur pilih teman jadi menteri. Di mana-mana Menhan orangnya harus kelas dunia." Afan Ghaffar bilang, "Mahfud jadi Menhan dia gali kuburnya sendiri." Megawati di berita gak setuju. Gus Dur bilang kemana wapres gak ada. Biasa kalau perempuan mandi ya pulang mandi. Menke Priyadi dan Mahfud MD yang diejek 2 hari. Gus Dur disalah-salahkan, ujar Mahfud. "Mengenang, bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta yang pernah terjadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Semua informasi di atas kami dapat di internet atau Google." Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen.